Hai, selamat datang di channel aku, Via Raya Author. Terima kasih buat yang udah gabung sama subscribe, dan buat yang baru gabung dan belum subscribe, bisa di subscribe sekarang juga ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 84. Ayo kita buat adik kembar untuk Alpa. Karya Via Raya. Kenapa kau diam saja? Bolehkah? Bolehkah aku melakukannya? Tanya Iko Sagon tidak mendapat jawaban apapun dari istrinya. Padahal ia sudah benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Namun, sikap Teona seolah tidak mengizinkannya. Maaf, balas Teona lirih dengan raut sedih. Baiklah. Iko Sagon menjauhkan tubuhnya dan menghempaskannya ke kasur. Tidak bisa dipungkiri bahwa ia kecewa atas penolakan istrinya. Kenapa? Tanya Teona sambil memiringkan tubuhnya menghadap Iko Sagon. Kenapa apanya? Sudah jelas-jelas kau menolakku. Padahal, sudahlah. Lebih baik kau temani Alpa saja. Aku mau ke kamar mandi. Balas Iko Sagon ketus. Melihat ekspresi Iko Sagon membuat Teona gemas. Ingin rasanya mengerjai pria itu terus-menerus. Apalagi sikapnya bukan lagi sikap seorang Iko Sagon yang dulu. Hei, apa kau mengusirku? Padahal aku belum selesai bicara. Tapi ya sudahlah. Teona beranjak bangun dan melirik Iko Sagon sambil menahan tawanya. Tunggu. Cegah Iko Sagon menahan tangan Teona. Ada apa lagi? Tanya Teona ketus. Bisakah kita melakukannya, sayang? Kau tidak akan membiarkanku bermain sabu lagi seperti malam pertama kau pulang, kan? Bujuk Iko Sagon lembut. Teona tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Iko Sagon. Melihat sang istri menertawakannya membuat Iko Sagon malu. Tanpa pikir panjang, ia langsung menarik tangan Teona hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur. Lalu dengan cepat ia mengendalikan tubuhnya. Kau berani menertawakanku, Tanya pria itu dengan raut yang mencurigakan. Siapa juga yang tidak akan tertawa kalau kau berkata seperti itu? Sangga Teona sambil menahan tawanya. Baiklah. Jadi, bisakah kita melakukannya? Ayo, kita buat adik kembar untuk Alpa. Bujuk Iko Sagon lagi. Memangnya kau bersedia untuk mengidam lagi? Tanya Teona mengingat kisah yang ibu mertuanya ceritakan. Lagi? Iko Sagon mengerutkan keningnya tidak paham. Ia sama sekali tidak tahu bahwa apa yang ia alami dulu, di mana ia mengalami mual muntah dan tidak bisa memakan makanan apapun, adalah mengidam. Tentu saja karena ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan keluarganya pun tidak ada yang memberitahunya. Iya, bukankah dulu kau pernah mengalami mual dan muntah? Iko Sagon mengangguk sebagai jawaban. Nah, pada saat itu aku sedang mengandung Alpa. Imbuhnya bersemangat. Astaga, jadi itu yang namanya mengidam. Tapi bagaimana bisa aku yang mengidam bukannya kau? Iko Sagon cukup terkejut mengetahui hal itu. Aku juga tidak tahu, tapi ada beberapa orang yang mengalami hal itu. Teona terlihat berpikir sambil mengangguk. Jadi, apa kau bersedia?
Sambungnya bertanya. Tentu saja. Aku bahkan lebih berharap aku yang mengalami mengidam lagi. Sangga Iko Sagon bersemangat. Memangnya kenapa? Tanya Teona dengan dahi yang berkerut. Karena aku tahu bagaimana rasanya. Aku tidak bisa membayangkan jika kau dan calon anak kita yang mengalaminya. Jadi lebih baik aku saja yang mengidam. Jelas Iko Sagon menggebu. Pria itu tahu betul bagaimana rasanya mengidam. Setiap kali mencium aroma nasi dan masakan, ia akan langsung mual muntah. Meskipun terkadang ada makanan yang bisa masuk ke dalam perutnya, tetapi langsung dimuntahkan begitu saja termasuk buah-buahan. Jadi seandainya Teona yang merasakan hal itu, bukan hanya seorang istri saja yang akan menderita, tetapi calon anaknya juga akan ikut menderita karena tidak mendapatkan nutrisi apapun. Jangan terhalu dulu, lebih baik sekarang kita buat Andi kembar buat Alpa, kata Iko Sagon melihat manik mata istrinya berkaca-kaca. Pria itu benar-benar pandai merusak suasana. Seharusnya ia memeluk atau menghapus air mata yang hampir tumpah, bukannya malah berkata seperti itu. Siapa juga yang terharu? Orang mata aku kelilipan. Serga Teona sambil membuang muka. Masa sih? Ujar Iko Sagon sambil mencubit hidung Teona gemas. Ya, ketus Teona sambil membuang muka lagi. Apa kau mau kembali ke kamar Alpa? Tanya Iko Sagon. Mendengar pertanyaan suaminya membuat Teona menoleh. Dengan manik mata yang berbinar, ia bertanya. Iya, apa boleh? Tentu saja boleh, tapi setelah... Iko Sagon menghentikan ucapannya dan langsung mengangkat tubuh Teona, membuat sang istri mengendalikan tubuhnya. Malam ini Teona tidak akan bisa lolos seperti malam itu. Tidak mungkin Iko Sagon akan membiarkan Teona kembali ke kamar putranya tanpa melakukan apa-apa. Apalagi ia sudah libur selama 6 tahun. Jadi sebisa mungkin malam ini tidak boleh terlewat dari peluh. Ya sudah, tapi jangan lama-lama, kata Teona menyerah. Yakin mau sebentar tidak mau yang lama? Tanya Iko Sagon dengan raut tidak yakin. Tidak, mana enak sebentar. Teona menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang suami. Oke, kita main yang lama. Iko Sagon langsung membalikan posisi di mana Teona berada di dalam kendalinya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.